Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before all that, let me introduce myself. Hello, my name is Diana. I'm an active student in the Islamic Family Law Department. Jadi alhamdulillah kami sudah ada di semester 5 Prodi HKI, dan today saya diberi amanah untuk menyelesaikan video tugas perdana di mata kuliah Etika Profesi Hukum, dan we all akan tell dan sharing terkait ulasan daripada kasus Nikita Mirzani dan Fadel. Okay, let's me tell about it. Well, hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengulas kasus yang cukup ramai yang sudah kami sebutkan sebelumnya, yaitu kasusnya Fadel Bejin dan Nikita Mirzani. Nah, kasus ini itu bukan hanya soal dugaan tindak pidana, akan tetapi juga menyangkut hal yang lebih dalam, yaitu etika profesi hukum. Khususnya, bagaimana seorang advokat itu seharusnya bersikap dalam menangani perkara. Nah, ini sangat menarik. Yuk kita bahas pelan-pelan. Baik, terkait dilihat daripada latar belakang kasusnya. Awalnya ini kasus ini tuh mencuat karena Nikita Mirzani itu melaporkan Fadel atas dugaan tindak asusila terhadap anaknya, yang saat kejadian anaknya itu masih di bawah umur. Selain itu, ada isu yang berkembang tentang dugaan aborsi. Karena menyangkut anak, maka sidang yang digelar itu dilakukan secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi, permasalahan baru itu muncul ketika kuasa hukum atau advokat daripada Nikita tadi, yaitu Fahmi Basmit, malah menyampaikan kepada media bahwa di dalam persidangan ada keterangan saksi yang menyebut bahwa Fadel tadi itu membeli obat aborsi. Nah, pernyataan ini yang langsung diprotes keras oleh pengacaranya Fadel, yaitu Oya Abdul Malik. Menurut Oya, pernyataan itu tidak benar. Pernyataan itu menyesatkan publik dan berpotensi melanggar etika advokat. Bahkan Oya itu sampai melaporkan Fahmi ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga ke Peradi. Nah, selanjutnya, kalau kita tarik ke perspektif etika profesi hukum, maka ada 4 hal yang bisa kita soroti bersama. Nah, yang pertama itu adalah soal kerahasiaan sidang. Nah, dalam perkara anak, sidang itu kan sudah digelar secara tertutup dengan tujuan melindungi kepentingan anak tadi. Nah, seorang advokat itu seharusnya menghormati aturan ini, bukan malah menyebar isi daripada sidang ke media sosial. Kalau kerahasiaan ini dilanggar, maka bisa dianggap tidak profesional dan melanggar etika. Selanjutnya yang kedua adalah asas praduga yang tidak bersalah. Dalam hukum pidana, setiap orang yang didakwa itu tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi, ketika ada seorang advokat yang memberikan pernyataan ke publik seolah-olah klien lawannya itu sudah bersalah, itu sama saja melanggar kepada asas fundamental dalam hukum. Nah, pernyataan tentang obat aborsi tadi itu sangat jelas bisa membentuk opini negatif di masyarakat, padahal belum tentu benar, bukan? Jadi itu dianggap melanggar kepada etika profesi hukum. Selanjutnya yang ketiga adalah Kode Etik Advokat Indonesia atau KAI. Di dalam kode etik ini itu disebutkan bahwa advokat itu harus menjaga kehormatan profesi, bersikap jujur, dan tidak boleh memberikan keterangan yang menyesatkan publik. Kalau seandainya ada advokat yang mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta daripada sidang, maka sudah jelas bisa digolongkan sebagai pelanggaran kode etik. Dan selanjutnya yang keempat adalah profesionalisme advokat. Profesi advokat itu memang disebut sebagai officium nobile atau profesi yang mulia. Artinya advokat itu punya tanggung jawab besar menjaga wibawa hukum. Nah, kalau seorang advokat sendiri itu malah sibuk berkonflik dan menyerang di media, hal itu justru bisa menurunkan martabat profesinya sendiri, kemuliaan tadi. Laporan balik yang diajukan Oya Abdul Malik itu sebetulnya bisa kita lihat sebagai upaya menegakkan standar profesionalisme advokat.
Jadi setelah kita bahas bersama terkait latar belakang daripada kasusnya tadi, juga bagaimana perspektif etika profesi hukum memandang kasus ini, dan juga yang lain sebagainya, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kasus yang terjadi itu lebih mendekat daripada pelanggaran kode etik. Ya meskipun seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa sebelum daripada pengadilan itu memberikan putusan kepada pihak yang tersangka, maka kita tidak memiliki hak untuk mengejudge dan memutuskan secara pribadi perihal apa yang kita baca dan apa yang kita lihat. Jadi meskipun setelah kita analisis itu memang sedikit lebih menyeret kepada sisi negatif, yaitu pelanggaran kode etik tadi, tetapi kita sebagai, kami pribadi sebagai anak hukum tentunya terkait daripada kasus ini sedikit merasa heran dan cukup terkejut karena ternyata pelanggaran kode etik daripada pengacara itu memang seketat itu. Gak expect gitu, ternyata masih ada yang melanggar, padahal undang-undang dan dalam analisis kami itu ada pasal undang-undang, ada pasalnya advokat, ada pasalnya hak anak dan sebagainya, itu mengatur keseluruhan seketat itu, ternyata masih ada juga yang melanggar gitu. Jadinya opini daripada anak hukum kecil seperti kami yang masih semester 5, ya mungkin banyak sekali pelajaran yang bisa kami ambil daripada analisis kasus yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami. Kami ucapkan sangat terima kasih kepada yang kami hormati Bu Nina Agus Haryati, karena dengan adanya video perdana ini kami bisa lebih tahu dan benar-benar sebelum memasuki pembelajaran lebih terkait etika profesi hukum, beliau telah memberikan gambaran pelanggaran seorang advokat dengan sangat baik seperti itu. Jadi sebelum kami tahu apa saja yang termasuk kode etik, pasal apa saja, dan bagaimana implementasinya di negara kita, beliau sudah lebih dahulu memberikan kepada kami gambaran, oh ternyata seperti ini pelanggaran yang terjadi, salah satu pelanggaran yang terjadi di negara kita. Jadi saya kira cukup sampai di sini apa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk dosen kami tercinta. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.